Bang, buatin dong catwalk terbaik di Miss Universe. Hai, ini Alpayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Like juga kalau kalian suka pembahasan kayak gini. Aku juga butuh komen-komen kalian serta share ke teman-teman kalian. Sebab di sini kita akan mengulik sisi lain dari pageant secara tajam, setajam mulut netizen. Karena aku bukan model, bukan juga coach catwalk, intinya aku bukan Mas Pancalah. Jadi untuk pembahasan seperti ini agak gimana ya, sebab aku nggak punya dasar ilmunya di situ. Tapi kita akan tetap bahas ini sekaligus dengan requestan ini yang minta bahas swimsuit terkeren di beauty pageant internasional. Kita bisa gaskan sekalian. Ini mungkin bukan yang terbaik, cuman kali ini aku akan menyajikan berbagai list pemilik catwalk yang aduhai. Ada catwalk siapa saja? Mari kita masuk ke listnya. Di awal list mungkin kita bisa awali dengan catwalk Julai Carivera di sesi Evening Gown Competition Top 10 Miss Universe 2006. Kalau kalian lihat, itu Mpok Julai jalannya elegan banget, ditambah dengan gaun fenomenalnya. Tepat persis sama tempo lagunya loh. Catwalknya juga berkelas, no neko-neko, pas lah. Lalu kita ke 2004, ada catwalk manja dari Jennifer Hawkins di swimsuit competition top 10 Miss Universe 2004 yang setiap jejak langkahnya itu berkesan. Apalagi ada kolam renang di tengah panggung membuat eksekusi swimsuit Jennifer makin badai. Selanjutnya, di 2007 ada catwalk ikonik dari Rio Mori di sesi swimsuit top 15 Miss Universe 2007. Rio lincah banget berlenggak-lenggok di atas panggung, sampai dijuluki catwalk cacing kepanasan. Catwalk lain yang cukup mengubah standar catwalk di zaman itu diperlihatkan oleh Hani Lee, wakil Korea. Emang sih, dua wakil Asia ini sangat mengganas di tahun saat diskriminasi ke wakil Asia tuh lagi tinggi banget dan Latina menjadi tuan rumah. Lanjut ke 2013 ada Amy Walton, wakil Britania Raya di Miss Universe 2013, di mana catwalk dia di sesi swimsuit top 16 memberikan kehangatan tersendiri saat Rusia lagi dingin-dinginnya waktu menjadi tuan rumah Miss Universe. Kibasan rambutnya itu sangat sensual tapi mahal. Kaki jenjangnya dan langkah yang panjang dipadu dengan swimsuit merah jadi paduan yang hangat di tengah tema dingin yang diusung pada sesi bikini tahun itu. Kemudian ada pemenang terbaru Miss Grand International 2024 asal Filipina, Christine Julian Opize atau CJ. Dia punya catwalk yang patah-patah dramatis, langkah yang simetris, tapi gesturnya membuat kita menikmati jalannya saat beraksi. Lalu ada Maria Ponlertlat yang mungkin dia tidak menawarkan body gitar Spanyol, tapi kalau kalian perhatikan saat dia catwalk, dari awal disorot jalannya, rambutnya, gesturnya, tatapannya itu sesuai dengan ketukan musik dan penggamilan gambar. Shot demi shot itu membuat catwalknya dramatis. Kendati Maria ini nggak banyak atraksi saat swimsuit, tapi komposisi catwalk emang memanjakan mata kalau dilihat di TV atau di video YouTube. But kayaknya kalau dilihat langsung di venue mungkin agak flat sebab dia jalan ke depan doang. Next ada Miss Grand Puerto Rico 2021. Catwalk di sisi swimsuit top 20 Miss Grand International 2021 itu renyah banget. Kakinya kelihatan banget jenjang, langkahnya panjang kendati dia bukan kontestan yang setinggi itu juga. Ekspresinya nggak menampilkan sisi lain, jadi kita yang nonton bisa menikmati penampilannya tanpa berpikir lain-lain. Catwalk aduhai lainnya dimiliki oleh pemenang Miss Universe 2023 tidak lain dan tidak bukan Shanice Palacios. Shanice punya catwalk yang kenyal. Funny-nya dapat banget di tengah sesi swimsuit yang hanya bermodalkan LED. Nggak ada properti tambahan, nggak ada selendang yang dimainkan, tapi karena catwalk-nya yang kenyal, makanya penampilannya di top 20 swimsuit competition itu nggak hambar. Next, kita udah di 4 terbaik nih versi aku, yaitu catwalk milik Harna Sandu, Miss Universe 2021.
Sejujurnya, catwalk harness ini sangat tegas. Tapi ini sesuai dengan konsep swimsuit yang para kandidat gunakan saat itu. Yang cuttingan dan bahannya itu lebih bold. Kenapa harness masuk ke 4 terbaik? Sebab dia konsisten bagus catwalknya. Dari swimsuit, evening gown hingga ke final look, bagus. Dan yang berkesan yaitu saat harness catwalk itu nggak ngelihat ke bawah. Bahkan saat dia turun tangga itu pandangannya tetap fokus ke depan dengan ekspresi yang on point. Aku suka banget sama catwalknya harness sih. Di posisi ketiga aku taruh catwalknya Ariana Gutierrez. Sejujurnya aku nggak suka sama catwalknya di evening gown, but saat sesi swimsuit Ariana membabat habis sesi ini. Dirinya berjalan tanpa beban dengan langkah yang ringan. Penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki proporsinya sama rata, nggak ada yang menonjol yang mengganggu mata. Ditambah dengan geholan manjanya. Di posisi runner up ada catwalk yang paling fenomenal. Yaps, Lava Walk. Catriona memang udah tahu titik-titik mana saja dari dirinya yang mengagumkan. Sebenarnya aku berkali-kali lipat lebih suka penampilannya di prelim dibandingkan di malam final. Soalnya rambutnya saat di prelim itu emang semanja itu saat Catriona catwalk. Patahannya saat di Lava Walk itu nyata juga. Transisi ekspresi yang Catriona tampilkan juga menambah kesempurnaan dari catwalk yang dia miliki. Dan catwalk teraduhai jatuh kepada Stephanie Gutierrez. Aku nggak paham lagi gimana bisa pinggul itu bisa berdenting kayak lonceng tapi pundak tetap standby di posisinya. Nyampe 100 derajat kali ya dibentuk pinggul Stephanie saat catwalk, ditambah dengan lintasan panggung saat itu yang cukup panjang, namun Stephanie masih konsisten dengan pinggul berdendang dan pundak yang diam. Ini catwalk mahal banget sih dan susah banget untuk dilakukan. Gila, emang Venezuela, no kaleng-kaleng. So guys, gimana menurut kalian dari list di atas? Catwalk siapa yang paling kalian suka? Atau kalian punya nama lain yang memiliki catwalk terpulen namun aku tidak masukkan ke list ini? Kalian boleh tambahkan di kolom komentar. So ya, bahas apa lagi selanjutnya?